Narasi ini melihat satu ketegangan yang halus namun mendasar. Kedekatan dengan Yesus tidak selalu melahirkan pengertian. Injil menampilkannya secara terbuka, tanpa penjelasan cepat, tanpa penutup yang menenangkan. Yesus dan murid-muridnya berada di dalam perahu. Mereka telah berjalan cukup lama. Mereka telah menyaksikan banyak peristiwa. Penyembuhan, pengusiran roh jahat, orang banyak yang dikenyangkan. Namun, Injil mencatat satu detail kecil. Mereka lupa membawa roti. Hanya satu roti yang ada bersama mereka. Detail ini tampak sepele, namun Injil tidak melewatinya. Kekurangan kecil ini menjadi pemicu. Ia membuka ruang bagi salah paham. Ia menjadi titik awal miskonsepsi. Satu sebab kecil menghasilkan akibat besar. Kekurangan logistik menyiapkan panggung kebingungan rohani. Yesus berbicara di tengah situasi itu. Ia memberi peringatan tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Peringatan ini singkat, tanpa penjelasan. Yesus berbicara pada tingkat makna. Namun murid-murid sedang terikat pada kebutuhan. Disinilah jarak mulai tampak. Murid-murid menafsirkan peringatan itu melalui kekurangan mereka. Mereka mendengar kata ragi. Mereka berpikir tentang roti. Mereka menghubungkan peringatan itu dengan kelalaian mereka sendiri. Sebab mereka lupa membawa roti. Akibatnya, pesan Yesus disempitkan. Makna yang bersifat batin ditarik turun menjadi soal bekal. Di sini, miskonsepsi bekerja. Murid-murid menganggap Yesus sedang menegur. Yesus sebenarnya sedang memperingatkan. Murid-murid fokus pada akibat langsung. Yesus berbicara tentang proses yang lebih dalam. Ragi bekerja perlahan, namun murid-murid mencari solusi cepat. Perbedaan arah ini menciptakan jarak pengertian. Yesus mengetahui apa yang mereka pikirkan. Ia tidak langsung membetulkan. Ia tidak menghapus salah paham dengan definisi. Ia memilih bertanya, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah hatimu paham? Belum mengertikah kamu?" Pertanyaan ini membuka sebab yang lebih dalam. Bahwa masalahnya bukan roti, melainkan cara melihat. Injil tidak mencatat jawaban murid-murid. Keheningan muncul menandai kebuntuan pengertian. Murid-murid tidak menjawab, sebab mereka belum melihat hubungan antara peringatan Yesus dan pola berpikir mereka sendiri. Yesus kemudian mengingatkan mereka pada peristiwa roti yang dibagi, jumlah orang yang dikenyangkan, potongan yang tersisa. Semua fakta disebutkan, namun Injil menahan satu hal, bahwa mengingat peristiwa tidak sama dengan memahami maknanya. Fakta tanpa pengertian tidak mencegah miskonsepsi. Di sini, sebab dan akibat menjadi jelas. Murid-murid telah melihat mujizat, namun mereka masih berpikir dalam kerangka kekurangan. Akibatnya, setiap peringatan ditafsirkan sebagai ancaman. Setiap kata Yesus dibaca melalui rasa takut kehilangan. Pengalangan tidak otomatis membentuk cara pandang. Kedekatan melahirkan kejelasan. Pengalaman menjamin pengertian. Injil menunjukkan sebaliknya. Berjalan bersama Yesus tidak selalu berarti berjalan searah dalam pemahaman. Relasi bisa ada, namun makna bisa tertinggal. Yesus tidak menjelaskan arti ragi itu. Ia tidak menutup miskonsepsi dengan teori. Ia membiarkan ketegangan bertahan. Sebab masalahnya bukan kurang informasi. Masalahnya adalah kerangka berpikir. Ragi Farisi dan Herodes bekerja diam-diam. Demikian pula salah paham murid-murid. Kita diajak tinggal di ruang antara. Ruang di mana Yesus hadir, namun pemahaman belum tiba. Ruang di mana sebab telah terlihat, namun akibat belum disadari sepenuhnya. Teks ini berhenti sebelum kejelasan muncul. Ia tidak memberi kesimpulan eksplisit. Ia tidak menyelesaikan miskonsepsi. Ia menahan pembaca di ruang yang sama. Ruang antara mendengar dan mengerti. Makna yang ditinggalkan teks ini tidak ditutup. Ia tidak menawarkan jawaban cepat. Ia menantang pembaca untuk mengenali pola yang sama. Bahwa kedekatan dengan Yesus tidak selalu langsung membuat mengerti.